Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Nursipa dan teman saya Dida Jaranisa dan Rizky Heru akan menjelaskan tugas besar perancangan struktur jembatan. Di sini ada latar belakangnya, yaitu jembatan merupakan suatu struktur yang dibangun untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta, ataupun jalan raya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, yang dimaksud dengan jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air atau di atas permukaan tanah. Next. Di sini ada definisi jembatan, yaitu suatu konstruksi yang gunanya meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah, biasanya berupa jalan air atau lalu lintas biasa. Pokok bahasanya itu mendesain konstruksi struktur jembatan rangka baja dengan konstruksi utama berada di atas rantai jembatan. Bagian jembatannya itu ada struktur bawah dan struktur atas. Struktur bawah itu ada kepala jembatan, abutmen, pilar jembatan, pondasi telapak, sumuran, dan tiang. Struktur atas itu ada lantai jembatan, trotoar, gelagar diafragma, gelagar induk, perletakan, sama plat injak. Di sini ada data perencanaan, di sini ada topografinya, seperti gambar di kanan ini. Dan ada elevasi muka airnya. Di sini bentang ekonomis jembatan, kita tipe bangunan atasnya itu menggunakan gelagar satu beton ratakan. Bentang ekonomisnya itu 25-40 meter. Di sini penentuan profil girdernya menggunakan PCI 160 meter. Dengan menggunakan 5 buah PCI girder dengan jarak antara girdernya itu sebesar 180 cm. Seperti gambar di bawah. Di sini ada konfigurasi desain jembatannya itu, seperti lokasinya itu kita di Puasana, fungsi jalannya itu jalan kabupaten, lalu lintas jalurnya itu 2 lajur, 2 arah. Jenis jembatannya itu beton, tipe gelagarnya itu PCI girder dan seterusnya, seperti di tabel. Ada struktur atas jembatan. Analisis pembebanan itu dibagi menjadi 7, beban mati tambahan, beban hidup lalu lintas, beban hidup truk, beban rem, beban pejalan kaki, dan beban angin. Beban mati itu ada girder, di sini panjangnya itu 24 meter, jadi dari serat atasnya itu Y-nya itu didapat 83,2407 cm. Dan diafragmanya itu diketahuinya dimensi balok diafragmanya itu 20 kali 20, jarak antar diafragmanya itu 6 meter, jumlah diafragmanya itu 5 buah. Di sini ada spesifikasi PCI H160 sama ada spesifikasi diafragmanya. Beban mati tambahannya itu ada pada eksterior jembatan sama interior jembatan, seperti gambar. Beban mati tambahan itu ada plat lantai, tebal platnya itu 0,2 meter, dan lebar plat lantainya itu 1,8 meter. Didapat Ki eksteriornya itu 8,64 kN per meter, dan Ki interiornya itu 8,64 kN per meter. Yang kedua itu ada beban trotoar. Tebalnya itu 0,3 meter, lebar trotoarnya itu 1 meter. Didapat Ki eksteriornya itu 7,2 kN per meter. Yang ketiga itu ada beban perkerasan, tebalnya itu 0,1 meter, lebarnya 0,8,
lebar eksteriornya 0,8, lebar interiornya 1,8. Didapat Q-nya itu 2,2 kN per meter kuadrat, dan Q eksteriornya itu 1,76 kN per meter, Q interiornya itu 3,96 kN per meter. Lalu ada yang keempat, beban genangan air. Di tinggi genangannya itu 0,05 meter dan lebarnya itu 1,8, didapat Q-nya itu 0,5 kN per meter kuadrat, dan Q eksteriornya itu 0,9 kN per meter, Q interiornya itu 0,9 kN per meter. Dan yang keempat ada beban barier. Diketahui luasnya itu 0,28 meter kuadrat, sama BJ betonnya itu 24 kN per meter maka 3. P eksteriornya itu didapat 6,72 kN per meter. Jadi rekapitulasi beban SDL-nya itu Q eksteriornya itu sebesar 25,22 kN per meter, sedangkan Q interiornya itu 13,5 kN per meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Rida. Selanjutnya ada beban hidup lalu lintas. Beban hidup lalu lintas ini terdiri dari dua, yaitu BTR dan BGT. Untuk BTR itu diambil 9 kPa karena bentang yang kami rencanakan 24 meter itu kurang dari 30 meter. Beban BTR yang bekerja di girder eksterior ada 7,2 kN per meter. Untuk di girder interiornya yang bekerja itu ada 16,2 kN per meter. Sedangkan untuk BGT itu yang bekerja di girder eksteriornya itu ada 54,88 kN. Untuk di girder interiornya ada 123,48 kN. Selanjutnya ada beban truk. Di sini diambil 500 kN, kemudian dibagi menjadi per gandar itu, gandar depannya 32,5 kN, kemudian gandar tengah dan belakangnya itu ada 146,25 kN. Selanjutnya ada beban pejalan kaki. Karena lebar total yang direncanakan itu lebih besar daripada 0,6 meter, maka diambil 5 kPa. Untuk beban remnya itu diambil yang kedua, yang 5% dari beban truk rencana ditambah BTR. Itu sebesar 4,888 kN. Kemudian ada beban angin yang bekerja pada struktur itu sebesar 1,36 kN. Kemudian beban angin yang pada kendaraan itu ada 102,752 kN. Di sini ada kombinasi pembebanan, ada kuat 1-5, kemudian ada kuat layan 1-4. Selanjutnya ada permodelan dengan menggunakan SAP 2000. Yang pertama itu ada permodelan struktur jembatannya sendiri. Kemudian di sini ada permodelan bebannya itu, beban SDL. Kemudian ada beban BTR. Kemudian ada beban BGT. Kemudian di sini ada beban pejalan kaki. Selanjutnya ada beban rem, beban angin struktur, dan beban angin kendaraan. Dari SAP 2000 itu diperoleh output reaksi perletakan. Ada beban sendiri, beban mati tambahan, beban BTR, beban BGT, beban TB, beban TP, dan beban EWL dan EWS atau beban angin. Di sini di tabel yang pertama ini ada kombinasi pembenahan kuat 1. Bisa dilihat di tabelnya. Selanjutnya ada kombinasi pembenahan kuat 2.
pembebanan kuat 3, kombinasi pembebanan kuat 4, kuat 5, kombinasi pembebanan layan 1, 2, kemudian ada layan 3, dan layan 4. Selanjutnya untuk struktur bawah jembatan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizky Heru. Silakan. Oke, selanjutnya struktur bawah jembatan. Yang pertama itu ada abutmen. Kita gunakan betonnya itu dengan kuat tekan beton 35 MPa. Lalu untuk pejat tulangannya itu kita gunakan modulus elastisitas badannya itu 200.000 MPa dan seterusnya. Untuk model abutmennya itu dapat dilihat seperti gambar di layar. Lalu untuk pembebanan pada abutmen, yaitu yang pertama ada beban struktur atas, yang kedua beban struktur bawah dan beban tanah pada abutmen, yang ketiga beban tekanan tanah, keempat beban gempa. Berikut adalah hasil perhitungan luas dari abutmennya itu sendiri beserta momennya. Lalu ada beban tekanan tanah didapat untuk total bebannya itu ada 111,51 kN, lalu untuk momennya 665,55 kN. Lalu untuk beban gempa, untuk bebannya didapat 64,8, untuk momennya 432 kN. Untuk rekapitulasi kombinasi beban abutmen bisa dilihat dalam tabel. Untuk aksialnya itu didapat 2258,03 kN, gesernya 202,332 kN, momennya 4027,691 kN. Lalu untuk data perencanaan untuk brace wall didapat tulangannya itu dengan konfigurasi 120 dengan diameter 22. Lalu tulangan brace wall yang kedua digunakan tulangan bagi D14 dengan jarak sengkangnya itu 150 cm. Lalu untuk tulangan back wall digunakan tulangan diameter 19 dengan jarak sengkang 150 dan digunakan tulangan D13 150. Untuk pondasi abutmen kita gunakan tipe pondasi tiang bor, diameter pondasi 0,6, kedalaman rencana 18 meter, dan konfigurasi pondasinya sebagai berikut. Lalu setelah didapat pembebanan dan momen, lalu kita inputkan ke dalam software Allpile. Maka didapat untuk hasil analisisnya itu yang pertama untuk analisis vertikal backpile itu didapat penurunan tanahnya itu 0,003, beban yang bekerja 2,72 kN dengan kapasitas izin 1498,03 kN. Lalu untuk analisis vertikal front pile untuk penurunan tanahnya itu 0,44 cm, beban yang bekerja 398,70 kN dengan kapasitas izin 1498,03 kN. Untuk analisis lateral backpile, momen maksimum yang bekerja 9,67 kN. Untuk analisis lateral front pile, momen maksimum yang bekerja 11,8 kN. Berikut adalah hasil output dari Allpile. Untuk penurunan cap maksimum 0,44 cm, penurunan cap rata-rata 0,22 cm, penurunan cap diferensial 0,43 cm, rotasi cap 1,16 derajat, defleksi lateral cap 0,4
95 cm, gaya geser front file 10,89 kN, gaya geser back file 7,09 kN. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.